Keindahan alam Indonesia telah menjadi warisan nenek moyang yang diturunkan untuk kita dan akan kita turunkan untuk cucu-cucu kita di kemudian hari. Tetapi saat ini alam kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut berapa banyak sumber bahwa banyak banget perusahaan yang bertindak merusak lingkungan di Indonesia kita. Banyak perusahaan yang membuang limbah langsung ke sungai. Banyak perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi ilegal. Banyak perusahaan yang menebang pohon di Kalimantan dan tidak menanamnya kembali. Dan banyak banget kerusakan-kerusakan lain yang terjadi akibat perusahaan yang tidak memiliki etika. Mungkin kita bertanya-tanya, perusahaan itu pengen apa sih? Kenapa mereka merusak lingkungan? Apakah dengan tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan mereka? Atau justru akan berdampak kepada permasalahan signifikan di kemudian hari. Yuk kita bahas tentang penerapan etika bisnis di dalam manajemen perusahaan. Hai, selamat datang di YouTube channel saya. Jadi gimana? Sudah simak kan video tadi? Kira-kira kenapa sih banyak perusahaan yang tidak memiliki etika dengan merusak lingkungan mereka seperti itu? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan etika bisnis dalam manajemen perusahaan kita. Sebelum kita detail membahas tentang materi ini, kita mulai dulu dari apa itu arti etika bisnis. Yuk kita simak. Menurut Peter Drucker yang merupakan ahli manajemen strategi dan juga penulis terkenal, etika bisnis adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan akibat semua operasional atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu. Jelasin nih oleh Peter Drucker, gimana sih etika bisnis itu? Apa sih arti etika bisnis? Nah, kira-kira pada kepo nggak sih tempat perusahaan kita kerja itu sudah menerapkan etika bisnis atau belum? Nah, di sini saya akan ngejelasin gimana karakter perusahaan yang kira-kiranya sudah terapin etika bisnis. Yuk kita simak satu persatu karakter. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu perusahaan tersebut dapat dipercaya. Nah, yang kedua, perusahaan biasanya bersifat terbuka menerima masukan baik dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Yang ketiga, mereka akan selalu menghormati komitmen dan kewajiban yang telah mereka sepakati dan mereka tidak akan melanggar komitmen tersebut. Yang keempat, mereka akan menyampaikan sebuah pesan apa adanya walaupun dilebih-lebihkan tapi tidak mengandung hoaks di dalam pesan mereka. Yang kelima, mereka akan bertanggung jawab baik itu secara sosial maupun tanggung jawab terhadap karyawan perusahaan. Yang keenam, mereka rela atau mereka siap untuk diaudit pihak ketiga yang menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut menjalankan transparansi di dalam perusahaan. Setelah kita memahami dan tahu kalau perusahaan kita sudah beretika atau enggak, kira-kira apa sih keuntungan yang bisa dirasakan oleh perusahaan kita kalau kita menerapkan etika bisnis dalam manajemen perusahaan kita? Yuk kita simak kira-kira keuntungan apa. Kita bahas dulu dari dua penelitian sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics dengan judul Does Business Ethics Pay menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen jelas terhadap perilaku etis memiliki keunggulan dibanding perusahaan yang tidak menerapkan perilaku etis. Dan riset ini juga didukung dengan riset lainnya di DePaul University oleh Frigo dan Littman. Mereka melakukan audit keuangan selama 30 tahun di lebih dari 15.000 perusahaan, menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen dan bertanggung jawab kepada para pemegang sahamnya di performance yang jauh lebih baik dibanding dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Banyak pakar yang juga ngejabarin banyak banget keuntungan yang bisa kita dapatkan jika perusahaan kita tuh menerapkan etika bisnis. Salah satunya adalah memiliki reputasi yang baik. Nah, hal ini itu akan membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Ada keuntungan lainnya ternyata. Yang kedua yaitu diferensiasi kompetitif, di mana kita bisa memanfaatkan bentuk kita bertanggung jawab pada lingkungan menjadi keunggulan kita yang kita promosikan di kampanye promosi kita. Nah, yang ketiga yaitu adalah mendapatkan kepercayaan dari karyawan sehingga performance perusahaan jauh lebih solid karena didukung karyawan yang percaya dengan perusahaannya. Yang keempat, mengurangi risiko hukum dan reputasi buruk yang mungkin
bisa berdampak pada perusahaan jika kita melakukan perlakuan yang tidak etis. Yang kelima, keberlangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Banyak banget kan keuntungan yang bisa kita rasakan dan bisa membangun perusahaan kita jauh lebih besar lagi. Di sini saya akan jelaskan step-step bagaimana kita bisa menerapkan etika bisnis dalam perusahaan kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menciptakan dulu nih peraturan tentang etika bisnis di dalam perusahaan kita. Dan kita juga perlu tegas melakukan tindakan kepada pelanggar-pelanggar etis. Kemudian yang kedua yaitu melakukan sosialisasi, menyampaikan peraturan tersebut kepada seluruh karyawan sehingga semua karyawan memahami dan tahu isi peraturan yang sedang dijalankan. Nah, yang ketiga adalah membangun ekosistem yang kooperatif, di mana bawahan bisa punya lebih dari satu atasan untuk berdiskusi, sehingga bila ada intrusi dari atasan yang tidak etis, maka bawahan tersebut bisa keberatannya kepada pimpinan lain sehingga akan terbangun ekosistem yang baik. Itu dia pembahasan tentang etika bisnis yang kita terapkan dalam manajemen perusahaan kita. Video kali ini nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa berhasil tanpa dibantu oleh dosen aku yang di sini selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen strategis. Nah, buat teman-teman semua yang punya pendapat beda tentang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yuk kita bahas, kita chat di kolom komentar, kita diskusi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.